Oke Jess, di depan sana, Jembatan Agung Podomoro, dan kita akan masuk Kampung Rawasinom. Ini jam 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa lagi dengan channel saya di sini, Amang KMMP, motovlogger dari Karawang. Bagaimana teman-teman semuanya kabar hari ini? Mudah-mudahan baik-baik selalu ya. Saya selalu diberkahkan rezekinya, berkahkan umurnya, dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di sini saya berada di Jalan Peruri ya, Jalan Peruri, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Dan ini tuh saya habis pulang kerja guys. Dan setelah disimak di video-video Lurah Jujun dan teman-teman lainnya konten kreator, ternyata ada razia ya di warung-warung pinggir jalan, dan ditemukan juga miras dan sebagainya ya, intinya ada temuan. Dan di kesempatan kali ini saya pulang kerja mau langsung explore aja, mau langsung melihat kondisi di warung-warung tersebut, dan tentunya masih update di normalisasi Kaliwadas dan pembongkaran bangli-bangli. Dan apakah sudah mulai lagi untuk pembongkaran bangli, karena disimak dari konten teman-teman semuanya yang meliput perkembangan update terbaru normalisasi Kaliwadas dan pembongkaran bangli ataupun pembangunan liar di Kabupaten Karawang, ternyata belum ada lagi ya. Jadi rencananya dari Pak Satpol PP yang diwawancarai, katanya hari Senin dan Selasa kemungkinan udah ready lagi untuk pembongkaran banglinya, karena menunggu surat SP ya, SP3 baru eksekusi. Oke guys, jadi simak terus video kali ini, dan kesempatan kali ini kita akan menuju juga ke Kampung Rawasinom ya, yang memilih untuk bongkar mandiri setelah diberi kompensasi 10 juta ternyata kurang ya. Dan setelah Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat Bapak Aing hadir, sempat kisruh juga ya, tapi alhamdulillah mencair juga ya. Harus gimana lagi, konsekuensi namanya juga menempati lahan pemerintah ya, bukan lahan pribadi ya, konsekuensinya seperti itu guys. Baik teman-teman, kita sudah berada di Wadas ya, di ini, di apa namanya, Ciherang Pengkolan ya guys. Kemarin kurang lebih daerah sini ya, Satpol PP yang tadi kita apa namanya, kita sebelum masuk. Dan itu tadi sebelum masuk itu ada pintu air guys ya, yang mungkin mengaliri Kaliwadas. Dan seperti inilah ya, ini wilayah Sumber Barokah ya. Dan ini tuh disebut Pengkolan guys. Dan jalan ini menuju Desa Wadas dan pintu masuk Perumnas juga guys. Suasana seperti ini ya, habis gerimis hujan ya, hujan lumayan agak gede juga tadi pas pulangnya, kita gerimis. Dan apakah Kalimalang, apakah Bangli daerah sini, apakah ini Bangli juga gitu, dan apakah aliran sungai di irigasi itu sampai ke sini juga guys ya. Kita simak aja nanti ke depannya seperti apa, update terus untuk informasinya, informasi terbaru.
Oke guys, ini kita sudah berada di depan bundaran Wadas ya. Kalau lurus terus ke Desa Wadas, kemudian kita akan belok kiri ke Jalan Interchange Karawang Barat guys, dan kita akan melihat perkembangan bangli-bangli ataupun bangunan liar sekitar bahu jalan kiri dan kanan di sepanjang Jalan Interchange Karawang Barat ya. Dan ini masih pintu gerbang Perumnas ya guys. Dan nanti kedepannya apakah daerah sini juga akan dibongkar guys. Disimak terus update terbarunya sampai mana endingnya untuk normalisasi di Kabupaten Karawang. Ini udah terbongkar guys. Banyak ya terbongkar juga bangunan di sini guys, di Badami ya, dekat ikon kota Karawang. Nah, banyak yang dibongkar, mungkin termasuk untuk penitipan motor juga, kita nggak tahu ya. Jadi kalau dilihat dari kontennya Kang Deddy Mulyadi sama konten kreator lainnya, jadi untuk jalan Interchange Karawang Barat itu nantinya akan indah guys. Jadi pinggir kiri kanan itu akan ada sawah ya. Akan ada sawah yang nantinya akan dimanfaatkan oleh warga-warga ya. Kita tahu untuk nanti yang garapnya siapa, nextnya kita lihat aja ya. Tapi yang pasti kita akan update selalu untuk perkembangan normalisasi di sekitar Jalan Interchange Karawang Barat guys. Ya, jadi jalan Interchange Karawang Barat ini nantinya akan indah pada waktunya guys, dipimpin sama Gubernur Jawa Barat Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi. Bahwasanya di pembahasan beliau, di konten-konten beliau juga, jadi ini samping kiri kanan akan dipergunakan pesawahan guys. Jadi tidak ada bangli lagi. Kenapa pesawahan? Karena akan supaya tidak ada bangli lagi, intinya tidak bangun lagi, dan akan indah ya. Jadi seperti itu guys untuk perkembangannya. Dan untuk pembongkaran bangli lagi ya kita nunggu info. Katanya sih informasinya kalau nggak salah sekitar Senin ataupun Selasa ada pembongkaran lagi. Dan dimanakah pembongkarannya? Apakah itu dari Karangsinom ataupun di Wadas dulu, ataupun melanjut sisa-sisa yang belum terbongkar di seputaran jalan Interchange ini guys.
Oke guys, kita sudah berada di Desa Wadas ya, di Kaliwadas tentunya, di hulu Kaliwadas, yaitu di sampingnya pemancingan Ajo ya, Mengajo. Jadi untuk warga sini juga udah siap-siap guys, dan sebagian juga udah pada dibongkar-bongkar ya. Dan terpantau juga mobil pick up lalu lalang sedang mengangkut barang-barang milik warga Bangli ataupun bangunan liar di kampung Wadas ini guys, di Desa Wadas, sorry. Kalau kampungnya sendiri gak tahu nih apakah masuk Karangsinom ataupun Wadas ya, karena ini perumahannya sebelum rumah-rumahnya sebelum perumahan Karaba. Dan situasinya seperti ini guys. Mungkin di konten saya sebelumnya ini sudah saya explore juga. Dan apakah nantinya ini kosong semua? Pastinya ini kosong semua, gak ada bangunan samping kiri kanan, dan mungkin juga ya saluran Kaliwadas ini akan diperbesar lagi ya, sesuai ya, dengan di belakang Honda Kumala itu guys. Oke guys, di depan sana terpantau jembatan Agung Podomoro ya. Dan kita akan explore masuk ke kampung Karangsinom ya. Karena di Karangsinom sendiri memilih untuk bongkar Bangli ataupun bangunan liar secara mandiri ya guys. Dan memang ada protes juga dari warga terkait tentang uang kompensasi ataupun uang kebijaksanaan lah, sederhananya sebanyak 10 juta itu tidak sebanding dengan mereka biaya bangun kali ya. Tapi harus gimana lagi, segitu juga alhamdulillah ya dapat, karena ya namanya membangun rumah di lahan pemerintah, lahan PJT ya, konsekuensinya seperti itu guys. Dan kita akan saksikan ya bagaimana situasi perkembangan dan aktivitas warga sekitar yang terdampak pembongkaran Bangli ataupun bangunan liar di kampung Karangsinom guys. Sebenarnya kasihan juga ya, ada anak kecil ya, ada nenek-nenek, orang tua, dan kalau misalkan mereka punya rumah yang lain ataupun punya lahan yang lain, tinggal bangun-bangun aja ya guys ya. Yang kasihan itu ya memang yang tidak ada persiapan, tidak punya tabungan, dan masih banyak cicilan, bingung mau bangkit lagi, mau tinggal di mana ya. Tapi untuk sementara masih leluasa ya, masih bisa bernapas karena ada uang kompensasi yang 10 juta itu dari Kang Dede Mulyadi ya, itu patut disyukuri juga ya. Ada juga yang membangun kontrakan rumah permanen yang megah ya, yang bagus di lahan pengairan. Padahal kalau diberikan ke lahan pribadi mungkin bisa gitu guys ya, seperti itu. Nah ini seperti ini situasinya guys ya. Nah lagi harap-harap cemas, dan sebagian juga udah ada yang dibongkar ya. Udah yang dibongkar, ada mobil pickup juga lalu lalang ya yang sedang mengangkut barang-barang dari warga Bangli ya. Tadi juga kita eksplor di Wadas juga ya, di depannya pemancingan Ajo, menuju ke Karangsinom juga sibuk juga untuk pembongkaran secara mandiri ya. Tuh wadidaw ya, situasinya seperti ini guys.